Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pasar Modal Syariah semua. Ketemu lagi nih sama aku Aping yang akan menemani kalian semua di live hari ini dalam segmen ngopi, ngobrol investasi bareng para pelaku komunitas hari ini. Yang tentunya bersama narasumber kita juga selama kurang lebih 60 menit ke depan nih. Nah, sebelumnya aku mau nanya nih Sobat Pasar Modal Syariah semuanya apa kabar? Semoga Sobat semua sehat selalu dimanapun kalian berada ya. Dan untuk sobat semua nih yang masih ada kegiatan di luar ruangan, tetap mematuhi protokol kesehatannya ya. Nah, sebelum kita mulai untuk masuk ke materi hari ini, untuk sobat semua yang mau belajar mengenai pasar modal syariah agar nggak kejebak nih dengan investasi bodong, sobat semua bisa cek postingan dan juga highlight dari Instagramnya Pasar Modal Syariah. Karena apa? Karena nanti di sana sobat semua akan ada modul serta beberapa informasi juga nih mengenai tips tentang pasar modal syariah, mulai dari bagaimana cara membeli saham syariah, gimana cara membeli sukuk hingga reksadana syariah pastinya. Jadi pas nih untuk sobat semua yang ingin menambah pengetahuan mengenai pasar modal syariah. Apalagi untuk sobat yang baru mau belajar berinvestasi nih. Jadi langsung aja deh cek postingan juga highlight dari Instagramnya pasar modal syariah ya. Nah, untuk di live hari ini dalam segmen ngopi, ngobrol investasi bareng pasar modal syariah, kita akan berkenalan lebih jauh dengan reksadana syariah pendapatan tetap USD nih teman-teman semua. Karena seperti yang kita ketahui nih bahwa dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai pedoman kontrak investasi kolektif, mata uang yang diperbolehkan itu ada 3 nih sob. Ada rupiah, USD, dan juga euro. Namun perlu diketahui juga nih sob, dalam praktiknya sendiri baru ada 2 mata uang aja nih yang digunakan, yaitu rupiah dan juga USD. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya lagi nih, kita hari ini kedatangan narasumber kece nih sob. Beliau adalah Mas Ferdian Syahputra. Beliau juga merupakan unit pengelola investasi syariah dari PT Ispring Investasi Indonesia. Jadi kalau misalkan memang sobat penasaran nih dengan reksadana syariah pendapatan tetap USD ini, bisa saksikan terus live ngopi bareng sore ini sampai selesai ya. Oke deh, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi nih, aku langsung invite aja ya Mas Ferdiannya sebentar. Hmm, yap. Ah, kita masih nunggu ACC dari Mas Ferdiannya ya sebentar. Mungkin sebelum Mas Ferdiannya join nih, boleh dong absen dulu nih kira-kira sobat semua yang lagi nonton live hari ini dari mana aja sih? Hmm, Ya, hai Ping. iya, iya. Assalamualaikum nih Mas Ferdian, apa kabar? Sehat, sehat. Thank you udah diundang lagi springnya. Ah iya, sama-sama. Oke deh nih kalau gitu sebelum kita mulai masuk ke materi nih Mas, boleh perkenalan terlebih dahulu nih ke Sobat Pasar Modal Ya, Syariah semuanya. oke, thank you. Sobat Pasar Modal Syariah. Perkenalkan saya Ferdian Syahputra dari Spring Investment Indonesia. Kita fund manager kurang lebih sekarang kita di peringkat 2. Jadi kita total dana kelolaan kita peringkat 2 di Indonesia. Jadi ya sudah ada di Indonesia kurang lebih sekitar dari tahun 2011 ya kan, setupnya di sekitar 2010 gitu.
Dan range produk kita ada di equity, ada di fixed income, ada di money market, ya kan, dan begitu juga baik US dollar maupun maupun yang rupiah, karena memang base kita kan ada di luar ya, jadi Hmm. kita juga punya expertise untuk pengelolaan di luar, apa namanya, Oh, untuk oke. fund-fund yang ada di luar, gitu sih kurang lebih. Oke deh, baik. Nah, kalau misalkan untuk tema live kita hari ini nih Mas, kita kan Ya, akan membahas mengenal lebih jauh reksadana syariah pendapatan tetap USD nih ya Mas. betul, Nah, karena mungkin betul. banyak juga nih followers dari Pasar Modal Syariah yang masih bingung atau mungkin nggak tahu juga nih reksadana syariah pendapatan tetap USD ini tuh seperti apa Hmm. sih? Nah, hari ini Ya, nih kita akan bahas secara lebih lengkapnya dengan Mas Ferdian juga ya. Jadi pantengin terus deh ya, sampai akhir. Nah, mungkin nih Mas, sebelum kita explore lebih dalam tentang tema kita hari ini, mungkin dari ya, Mas Ferdiannya nih bisa menjelaskan dulu secara sederhana mengenai kondisi pasar keuangan saat ini secara global gimana sih Mas? ya. Gini, untuk teman-teman ya, eh kalau kita ngomongin pasar modal, itu kita ngomongin juga eh kondisi secara global, secara ya dari luar negeri maupun di Indonesia juga. Jadi nggak bisa kita pengen ngomongin Indonesia nih, kita ngomongin ya cuma sekedar Indonesia doang gitu kan, enggak. Tapi misalnya seringkali pasar modal kita itu dipengaruhi oleh pergerakan-pergerakan dari negara-negara lain, ya kan? Pergerakan dari misalnya dari Amerika Hmm. Serikat, terutama negara-negara maju, negara-negara mitra dagang. Misalnya kalau Amerika Serikat goyang, kita juga goyang gitu kan. Cina kenapa-napa, kita juga kenapa-kenapa gitu kan. Nah, kalau sekarang ya penyakitnya kan cuma satu, ya kan? Pandemi. Nah, dari tahun Betul. kemarin kita itu pandemi, kita mengalami pandemi gitu kan. Dan sekarang kalau kita lihat tanda-tanda perbaikannya juga udah ada, inflasi mulai naik segala macam gitu. Tapi ketika pandemi kemarin ya kan, di tahun 2020, mungkin kita sedikit review lagi tahun 2020, carut marut, mungkin itu adalah kondisi terburuk perekonomian kita sejak Hmm. 1998. Kalau kita ingat ya, 98 saya juga masih SD kalau nggak salah, ya kan. Jadi waktu itu ya gelap banget di bulan Maret 2020, terutama di kuartal pertama, di kuartal kedua itu gelap banget. Mau nggak mau ya semuanya ya bisa dikatakan turun ya. Semua aset itu mengalami penurunan, Yap. baik saham maupun obligasi, ya kan. Tapi ternyata ya yang namanya orang kan nggak gerak di tempat, dia tidak statis, dia terus-terusan cari cara untuk keluar gitu kan. Nah, jadi ujung-ujungnya ekonomi kita perlahan-lahan udah mulai naik lagi. Pasar Hmm. modal juga perlahan-lahan mulai naik lagi. Kalau kita lihat reboundnya bahkan lumayan cepat ya, baik saham maupun obligasi pada saat itu. Ya kan, semua pada di sejak bulan Januari kalau kita lihat orang pada lepas, takut pandemi, ya kan. Baru habis itu dalam beberapa waktu terakhir ujung-ujungnya, ya kan, sekarang market juga mulai confidence, meskipun equity market juga mungkin lagi sedang ISG masih 6 ribuan, tapi kalau kita lihat sebenarnya lumayan secara umum ekonomi kita sebenarnya udah relatif udah jalan, udah ada perbaikan ya. Kalau kita lihat beberapa tanda-tanda perbaikannya udah ada. Misal PMI manufaktur, ya kan, itu udah mulai naik tuh, ya kan, udah berapa bulan terakhir udah mulai naik. Penjualan mobil, Hmm. percaya nggak percaya, penjualan mobil itu udah naik 200% dari tahun kemarin. Lagi pandemi tapi kenapa orang pada beli mobil gitu kan, ya kan. Karena Ya mungkin ini takut kan kali ya Mas dengan naik angkutan umum, mungkin lebih ke situ bisa kali. gitu juga, bisa. Tapi satu sisi kan itu menggambarkan bahwa ada optimis, orang Ya, udah berani beli mobil nih, betul. ya kan, orang udah berani beli mobil. Lalu konsumsi semen, lalu ada tadi kemarin kalau kita lihat juga dari Bank Indonesia, risetnya kurang lebih bilang bahwa indeks kepercayaan konsumen Indonesia udah naik udah masuk ke level optimis. Jadi gini, Bank Indonesia itu juga merhatiin kita ini yang konsumen. Hmm. Dibuatlah sama dia indeksnya, indeks keyakinan konsumen, ya kan. Tahun kemarin ya pada apatis semua, pada ya kondisi nggak bagus, ya kan, pada takut semua gitu kan. Tapi kan ujung-ujungnya perlahan-lahan, wah, sudah ada optimisme, ya kan, Hmm. indeksnya perlahan-lahan naik. Lama-lama oke, dan sekarang udah masuk level optimis untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ya kan. Jadi
kalau kita lihat sih sebenarnya sudah mulai ada perbaikan gitu. Jadi kalau menurut kita sih ya kondisi pasar keuangan untuk baik ya, saham memang lagi fluktuasi juga masih tinggi, memang kita akui. Tapi secara umum sebenarnya kondisi keuangan kan nggak bisa cuma lihat dari kondisi pasar modal aja Iya. gitu kan. Ya kan, yang lain juga sebenarnya oke, ya kan. Terus juga makroekonomi juga kita juga oke gitu kan. Sehingga kalau kita lihat sih ya baik global juga Amerika Serikat juga udah mulai oke. Cina juga mulai, meskipun beberapa hari terakhir kasusnya udah mulai, tapi mereka masih oke. Di Eropa orang udah mulai nonton bola di stadion. Nah, itu kan Iya, tandanya kan udah mulai inilah apa namanya udah mulai easing ya, udah mulai apa namanya ada mengarah ke perbaikan perekonomian gitu. Jadi sebenarnya tahun ini ya kondisi sekarang dibanding 2020 akan jauh lebih baik. Tahun 2021 kita yakin ekonomi udah mulai tumbuh. Tahun 2020 gelap lah, semuanya minus. hmm, Kalau minus kondisi seperti apa? Bisnis rugi, ya kan? Orang pada dipecat, gitu kan? betul. Tapi kalau sudah berubah jadi plus, tentunya orang udah ada orang yang mulai di hire lagi yang kemarin dipecat, Hmm. lalu apa namanya bisnis-bisnis sudah mulai jalan lagi. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, nah nih Mas, kemudian gimana sih pengaruh dari kondisi pasar saat ini nih Mas terhadap kelas aset obligasi? Apakah ada dampaknya juga nih untuk sukuk? Iya. Kalau tahun kemarin pas Maret itu semuanya ya turun lah, nggak ada yang Mm-mm. selamat gitu ya, nggak ada yang selamat gitu. Tapi ketika sepanjang 2020 ya, sepanjang 2020, justru kelas aset fixed income yang bisa ngasih return lumayan oke dibandingkan saham. Kalau kita bandingin aja fixed income pendapatan tetap yang bisa dilihat di indeksnya, bahkan pendapatan tetap kami itu bisa double digit, yang saham ya minus gitu kan. Hmm. Karena memang pada saat itu hampir di semua negara memutuskan untuk menurunkan suku bunga. Hubungannya suku bunga dan obligasi adalah suku bunga naik, harga obligasi turun. Suku bunga turun, harga obligasi naik. Ya kan? Karena ya memang seperti itulah alamiahnya kurang lebih gitu kan. Kalau dijelasin panjang lagi ntar Panjang. gitu. Tapi intinya seperti antara kurang lebih seperti itulah. Ya kan? Jadi mungkin teman-teman yang awam kurang lebih seperti itu. Kalau harga obligasi itu berlawanan dengan tren suku bunga. Suku bunga naik dia turun, kalau suku bunga Turun. turun dia naik. Harganya justru yang terjadi adalah ketika kemarin carut marut di 2020, itu ya harga obligasi justru mengalami kenaikan. Nah, saham yang memang turun gitu kan. Nah, Hmm. baru tapi tahun 2020 kalau kita lihat 2020 seperti itu. 2021 kalau kita lihat potensi fixed income masih oke, ya kan? Potensi fixed income itu masih oke, ya kan? Uh, Equity juga oke gitu. Meskipun tahun 2020 ya memang fluktuasinya cukup tinggi gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sih dua kelas aset ini masih masih bisa menjadi pilihan utama lah. Tapi memang harus diakui fixed income tahun ini nampaknya tidak returnnya tidak sebagus tahun kemarin ya. Ya. Gitu sih. Karena memang kalau kita lihat dengan inflasi juga udah mulai naik gitu kan. Jadi ya apa namanya makanya harga 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 obligasi juga relatif mungkin sedikit tertahan gitu kan. Tapi bagaimanapun juga tetap prospektif sih obligasi. Gitu sih Oke kalau deh. kalau kalau kita lihat. Nah, mungkin nih Mas bisa lebih detailnya lagi kali ya sebenarnya nih seperti apa sih Mas karakteristik dari produk sukuk global ini dan gimana sih MI memanfaatkan penerbitan sukuk global tersebut? Iya, kelas aset suku global itu sebenarnya relatif cukup penting bagi kami melihatnya. Nasabah juga seperti itu sebenarnya. Eh, Kenapa? Karena sebenarnya nasabah itu cukup butuh diversifikasi ya. Hmm. Makanya kami dari MI memanfaatkan apa namanya suku global ini untuk menyediakan produk yang memang sangat cukup dibutuhkan oleh nasabah. Kenapa butuh diversifikasi? Ini kita lihat aja deh. Dari 12 tahun, 13 tahun terakhir, apa sih yang terjadi di pasar? Ya kan? 2008 ekonomi krisis. 2008 ya. Oh itu Amerika Serikat yang krisis. Hmm. Bukan negara kita, itu negara terbesar di dunia itu pada saat itu 2008 krisis. Ada aja kejadian dalam beberapa tahun terakhir, ada aja, ya kan?
2008 krisis. 2013 perbaikan, taper, istilahnya kalau di pasar disebutnya taper tantrum. Ya kan, pada saat itu Amerika Serikat biasanya cetak duit, sekarang udah nggak nyetak duit. Orang kalut, wah Hmm. nggak ada duit murah lagi, oke? Orang kalut, ya market juga goyang pada saat itu. Itu 2013. 2015 Cina ekonominya tidak sebelum-sebelumnya. Jadi pertumbuhan ekonomi Cina relatif turun. Market goyang lagi. 2018 Trump naik, perang dagang, ya kan? Tahun 2019, ini kita nih di spring nih, ya Hmm. kan? Kita di spring 2019 akhir, kita mau waktu itu kita sempat meeting mau buat view untuk tahun depan. Kita udah siapin view bagus. Memang tahun 2020 kita lihat oke nih. Karena pasca pemilu bakalan oke kan Hmm. biasanya. Januari pandemi Covid. Apa mau dikata coba? Ya kan? Jadi udah ada aja kejadian gitu kan. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, memang itulah nature-nya pasar modal, Hmm. ya kan? Itulah kondisi perekonomian. Dinamis, ada aja kejadiannya. Ya kan? Kalau kita lihat dari 2000 tadi 2002 kita tarik dari 2008 kan tiap beberapa tahun ada aja kejadian. Yap. Ya kan? Sehingga kalau bagi nasabah gini loh, uh, orang Indonesia kan terbiasa nabung ya. Dari dulu tuh banyaknya terbiasa nabung, ya kan. Pasar modal mungkin baru besar beberapa waktu terakhir aja, ya kan. Nah, mungkin tidak terbiasa dengan volatilitasnya, ya kan. Misal di 2008 turun 50% saham, ya kan. Ya memang pada situ naik lagi sih. Cuman kan Hmm. kalau banyak orang nggak ready kan nggak ini juga, ya kan. Atau misalnya kita butuh dana, ya masa harus realisasi kerugian gitu kan. Nah, itu makanya nasabah itu perlu diversifikasi ke kelas aset, misalnya ke obligasi gitu kan. Makanya obligasi kan tuh ada di tengah-tengah ya sebenarnya. Dia yang paling ya, risiko paling tinggi itu saham, tapi potensi return juga paling tinggi. Yap. Tengah-tengahnya obligasi, yang paling kecil itu money market. Sebenarnya pas apa namanya nasabah yang apa namanya yang oke, yang memang sudah well educated financial literasinya, dia harusnya bisa bermain-main di setiap kelas aset gitu. Ya kan, makanya kalau misalnya udah terlalu heavy di money market, ya kan pengen potensi cuan lebih bagus, kita masukin ke obligasi. Obligasi, kalau misalnya obligasi juga banyak, kayaknya saham udah oke nih, lagi murah, masukin ke saham. Ya kan? Hmm. Jadi tinggal bermain-main di situ lah. Gitu sih. Nah, ada sebenarnya kelas aset obligasi yang kalau kita lihat itu sebenarnya cukup global. Ya. Di Indonesia ngeluarin cukup global, ya kan. Dan kalau kita lihat, uh, oke apa namanya, oke punya gitu, apa namanya kelas asetnya. Karena kalau kita lihat sih peminatnya lumayan banyak. Sering terjadi namanya oversubscribe. Yap. Apa tuh oversubscribe? Oversubscribe itu lebih banyak yang mau beli daripada yang mau dijual. Jadi oversubscribe itu misalnya obligasi keluarnya cuma 100 juta, tapi yang ngantri mau beli 500 juta. Hmm. Nah, obligasi suku global Indonesia itu seringkali oversubscribe. Ya kan? Berarti ada yang menarik di pasar ini, ada menarik di kelas aset ini kan. Makanya kita nih sebagai MI, kami sebagai MI dan juga memperluas ranah produk fixed income US dollar, ya kan, yang biasanya hanya konvensional, kita tambahin ada kok syariah, ada kok dari ada kok sepotong pasar obligasi yang ternyata sebenarnya cukup menarik kelas asetnya, yaitu skop global syariah. Gitu sih. Jadi makanya kita ngelihat potensinya dan tentunya juga kita ngelihat ya kebutuhan nasabah juga ya. Kalau kita lihat sih beberapa waktu terakhir sebenarnya banyak nasabah itu hanya ditawarkan yang konvensional, US dollar konvensional. Nah, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas Muslim terbanyak di kolong langit, ya kan? Mau nggak mau kan kita sediakan juga lah yang US dollarnya, ya Hmm. kan? Nah, ada apa namanya? Ada dan ternyata ada kelas asetnya. Kelas asetnya lumayan juga returnnya gitu, nggak jelek-jelek amat dibandingkan dengan yang lain gitu kan, lumayan oke gitu. Makanya kita melihat bahwa ada potensi di sini, ada kebutuhan nasabah di sini, makanya
kita lihat kita mencoba untuk menggarap market ini. Gitu sih kurang lebih. Oke, berarti Spring sendiri ini sudah menyiapkan reksadana pendapatan tetap syariah USD ya, Mas? Betul, kita sudah ada. Mm, mm, mm. Jadi Spring sendiri kita sudah ada reksadana pendapatan US dollar, ya kan, yang khusus syariah ya, Mm-mm. khusus syariah, ya kan. Karena memang kalau kita lihat marketnya sendiri sih lumayan oke, ya kan, ketersediaan obligasinya juga oke, gitu. Makanya menurut kita sih seharusnya produk ini cukup sustain ya kan, cukup Oke, sustain. Ya kan. Fund ini bisa, mungkin saya bisa langsung jelaskan aja, boleh, boleh. fund ini Mm. seperti apa ya kan. Fund ini bisa apa namanya bisa sorry, fund ini dalam mata uang US dollar seperti tadi Aping bilang kan, di reksadana di Indonesia itu hanya boleh 3 mata uang, Betul. rupiah, US dollar, sama euro, Euro. ya kan. Fixed income selalu didominasi rupiah, Hmm. mana-mana selalu rupiah, gitu kan. Yang syariah kebetulan kita yang pertama kalau tidak salah. Kalau saya tidak salah, kita Ispring merupakan investment manager pertama di Indonesia yang mengeluarkan reksadana syariah suku global pertama yang ada di Indonesia. Oke. Gitu. Jadi karena kita melihat untuk memperluas ranah produk juga, Mm. ya kan, dan untuk mendukung apa namanya, ya untuk memenuhi kebutuhan nasabah, gitu sih, ya kan. Nah, lebih dalam lagi, ya kan, mungkin saya akan sedikit apa namanya singgung-singgung bagaimana tata cara kelolanya. Basicnya, fund ini akan invest ke saham-saham yang ini apa low duration. Nah, ini agak teknis nih, ya kan. Obligasi itu tenornya macam-macam. Hmm. Ada obligasi kan berdasarkan peraturan di atas 365 hari, ya kan, itu adalah sudah bisa dibilang obligasi. Jadi misalnya 370 hari, 380 hari itu disebut obligasi. Nah, obligasi itu kan tenor macam-macam. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, Hmm. ada yang 25 tahun, ada yang 30 tahun, percaya nggak percaya ada yang 50 tahun, percaya nggak percaya ada yang tidak ada jatuh temponya. Sampai kiamat berarti. Hmm. Saya pernah baca gitu di salah satu literatur bahwa ada perusahaan di Belanda sekarang masih ada, itu mengeluarkan obligasi yang tenornya itu nggak apa namanya, sekarang masih ada obligasi, masih berlaku, udah lebih dari 200 tahun dan masih bayar kupon. Hmm. Nah, semakin besar tenornya, maka fluktuasinya masih makin tinggi. Nah, kita di Eastspring, kita set fund ini tidak untuk volatilitas yang tinggi. Kita investnya ke tenor-tenor yang pendek, yang 5 tahun. Oke. Gitu, ya kan? Di bawah 5 tahun, kurang dari 5 tahun. Gitu. Jadi kan seperti saya bilang tadi, ada tenor 20 tahun, ada yang tenor 30 tahun, 50 tahun, bahkan ada yang tidak ada jatuh Jatuh temponya. tempo, Jadi ya. kalau misalnya perusahaan tersebut atau negara tersebut mengeluarkan obligasi dan sampai apa namanya istilahnya itu perpetuity bond, ya kan, obligasi yang tidak ada jatuh temponya, akan terus-terusan bayar kupon. Ya kalau negaranya ada dan itunya juga ada, kalau perusahaan negara perusahaannya juga ada, yang sampai kiamat bakal terus bayar Hmm. kupon gitu. Nah itu kita tidak pilih yang gitu ya, kita pilih yang di bawah, yang di bawah 5 tahun. Kenapa di bawah 5 tahun? Kalau di bawah 5 tahun kan fluktuasinya nggak tinggi, Hmm. gitu sih. Jadi Oke. fluktuasinya ya apa namanya, karena gini loh, salah satunya juga bahwa kenapa fluktuasi tidak tinggi, agar kita menjaga tidak tinggi, karena kita, nasabah Indonesia itu kan tidak terlalu suka yang namanya volatilitas, Hmm. ya kan. Bertahun-tahun kita dididik bahwa menabung itu bagus. Kalau saya lihat ya, bertahun-tahun kita dididik bahwa menabung itu bagus, bahwa instrumen utama itu adalah menabung. Padahal ada instrumen lain selain menabung yang bagus, misalnya obligasi atau saham, Hmm. ya kan. Nah, tapi kan baru-baru ini aja gitu, baru-baru ini gitu kan. Jadi sebenarnya fund ini cocok untuk nasabah-nasabah yang memang baru mau masuk, ya kan, baru tahu pasar modal, punya view syariah,
ya kan? Yang dan dari dulu aja cuma pengen nabung doang, bisa masuk PAN ini. Kita Oke. menyediakan wadahnya, ya kan? Plus ditambah untuk nasabah-nasabah yang memang mungkin hanya naruh waktu dalam kurang lebih sekitar mungkin hanya 2 tahun atau 3 tahun untuk tidak untuk jangka pendek, tapi untuk jangka menengah. Idealnya memang obligasi itu ditaruh bukan untuk sehari 2 hari, Hmm, enggak, jangan, ya kan? Minimum 2 tahun atau 3 tahun lah, ya kan? oke. Itu kan biar nggak terlalu fluktuasinya juga biar nggak terlalu naik turun gitu loh Hmm, maksudnya gitu kan. Jadi ya minimum 2 tahun 3 tahun dah, biar 2 tahun 3 tahunnya juga tidak terlalu naik turun apa segala macam kan kasihan ya. Misalnya dia cuma pengen naruh 2 tahun, nasabahnya, sorry, dia pengen realisasikan duitnya untuk nanti dibeliin misalnya, dicairin untuk anaknya kuliah di luar negeri, ya kan? Kalau misalnya udah untung agak lumayan misalnya gitu kan, tiba-tiba rugi gitu kan sayang, kasihan. oke. Iya. Gitu sih kan. Nah, plus ditambah lagi begini, Aping bisa cek, atau teman-teman yang dengerin sini bisa cek aja bunga deposito di perbankan itu berapa. Deposito US dollar. Oke. Setahu saya nggak sampai 1%. Setahu saya nggak sampai 1%. Gitu. Nah, kalau kita lihat di obligasi syariah yang suku global, yang 2 tahun itu kuponnya itu kurang lebih sekitar bisa sampai kurang lebih 2%. Hmm, Ya kan? Plus ditambah gini, kalau kita beli deposito, kita taruh deposito, bunganya kan kalau nggak salah 20% ya. Kalau nggak salah 20%. Kalau kita beli obligasi, reksadana beli obligasi, bunganya cuma 10%. yep. Jadi, dengan begitu nasabah bisa saving pajaknya. Gitu sih. Jadi, kita ngelihat ada opportunity ini, ya kan, dan juga bisa memberikan keuntungan tersendiri lah bagi nasabah, dan juga memudahkan nasabah untuk, apa namanya, untuk membeli reksadana syariah yang US dollar. Karena beli obligasi itu mahal. Hmm, Beli obligasi itu mahal. Saya kurang tahu yang US dollar itu kan butuh beberapa ribu dolar ya. Berapa ribu dolar untuk minimum beli. Ya kan? Kalau obligasi rupiah itu minimum belinya itu 1 miliar. Dan oke. kalau kita tahu juga minimum belinya 1 miliar. Fund kita minimum belinya itu cuma $100, Oke. gitu loh. Ya kan? Nah, kalau minimum belinya ya agak mahal gitu ya minimum beli agak mahal kan berarti kan orang nggak, ya cuma hanya beberapa orang tertentu ya yang bisa menikmati, bisa beli langsung sukuk gitu lewat broker atau lewat bank. Karena biasanya memang itu untuk nasabah-nasabah prioritas. Tapi bagi nasabah-nasabah yang memang punya hanya beberapa ribu dolar gitu kan. Kalau nasabah pengen beli sukuknya langsung kan berapa, minimum ada berapa, kalau tidak salah beberapa ratus ribu dolar kalau nggak salah. Seingat saya. Oke. Berapa puluh ribu atau beberapa ratus ribu dolar. Itu uang yang besar, saya Hmm, rasa. Gitu kan. betul. Kalau rupiah itu minimum 1 miliar. 1 miliar aja itu setahu saya broker juga itu deal terkecilnya dia agak inilah apa namanya mungkin antriannya di belakang gitu untuk Hmm, dapat gitu kan. Jadi untuk nasabah-nasabah apa namanya retail di luar sana yang ingin membeli, memang paling enak tuh kendaraannya tuh reksadana. yep. Akses utama nasabah-nasabah untuk ke pasar modal bagi nasabah dan nasabah yang awam itu bukan berinvestasi langsung saya rasa. Enggak, tapi dia itu harus saya rasa dia harus mengerti bagaimana pasar modal itu di awalnya itu harus dengan reksadana dengan minimum yang kecil dan juga dengan diversifikasi yang luas, Hmm, tidak terbatas hanya untuk fund ini ya, untuk fund reksadana US dollar saya rasa gitu. Jadi it's okay untuk belajar investasi langsung, untuk langsung beli saham sendiri atau beli obligasi sendiri gitu kan. Kalau obligasi ya saya rasa butuh dana yang cukup besar ya, karena minimum beli obligasi kan minimum kalau nggak salah berapa ratus juta gitu ya kan. Tapi kalau di broker biasanya di broker sekuritas minimum 1 miliar kalau tidak salah. Tuh. Tapi tidak didiversifikasi, ya kan? Dan plus nasabah harus mempunyai kemampuan mengelola sendiri, oke. ya kan? Harus tentuin. Enaknya sekarang beli obligasi yang tenor berapa ya? Tiga Hmm, puluh persen 30 tahun, 20 tahun. Enaknya yang berapa nih? 5 tahun. Oh, kita kecilin aja 2 tahun. Nah, itu harus punya kemampuan sendiri. hmm.
ya kan? Harus sadar bahwa nasabah-nasabah retail itu ketika dia terjun investasi ke pasar modal, ya dia harus punya kemampuan dulu. Yap, Jangan tiba-tiba asal terjun, jangan tiba-tiba asal dengar ina inu dari teman, oh ini bagus beli apa segala macam. Enggak, ya kan? betul. Dia yang harus mengelola risiko sendiri, dia harus pikirin taruh di mana, gitu. Nggak bisa nyalahin orang. Oh, gara-gara Hmm. gue denger dia nih, gua rugi apa segala macam. Enggak. Yang input masuk sendiri dia sendiri, ya Jadi harus kan? dipikirkan matang-matang ya Mas, jangan asal Harus dipikirkan ikut-ikutan. matang-matang. Betul. Jangan Iya, investasi itu nggak bisa ini ya, nggak bisa asal itu aja gitu loh, nggak bisa. betul Duit betul. sendiri loh, sayang loh kalau duitnya. Hmm. Kalau duitnya ini ya, kalau duitnya hilang terus bukannya hilang ya, apa namanya, rugi abis itu butuh gitu, sayang gitu loh. Betul betul. Apalagi tadi Apin bilang bahwa investasi bodong. Ya, Ya, itu. Tiap tahun ada aja kasusnya. Entah kenapa ada aja kasusnya. Gitu kan. Jadi, memang nasabah-nasabah retail startlah lewat reksadana. Reksadana kami, Bapak Ibu, ya kan, itu startnya cuman 10.000, hmm. ya kan. Coba aja rasain 10.000. Naiknya gimana apa segala macam. Ya kan, dengan 10.000 Bapak Ibu udah bisa, dengan $100 bahkan Bapak Ibu udah bisa menikmati obligasi sukuk global Indonesia yang dimana minimumnya itu harus ratusan ribu, puluhan ribu dolar, ya kan? Kita kasih nih cara yang enak untuk Bapak Ibu mengenal pasar modal Indonesia, ya kan, dan secara benar berinvestasi, Jadi gak usah takut gitu. lagi Jadi ya sama nominal yang besar gitu ya Mas. Udah bisa dengan nominal makanya kecil gitu loh, gitu. ya kan, start dari yang kecil, nggak Hmm. usah. Hmm. Investasi itu bukan masalah gede kecil, bukan masalah gede kecil ya, enggak ya, maksudnya bukan apakah investasi harus besar dulu. Kalau investasi sendiri memang harus besar dulu, Hmm. ya kan. Nah, tapi kalau investasi lewat misalnya, maksud saya investasi sendiri gitu, misalnya di pasar modal beli obligasi sendiri, memang harus modal sendiri dulu, harus modal yang Hmm. agak gede. Misal nih kita Yap. beli saham, kita beli obligasi minimum ratusan ribu dolar, minimum miliaran, minimum ratusan juta. Misal kita pengen apa namanya, pengen beli saham, ya kan, saham perusahaan apa gitu, per lembarnya 2.000, ya kan, ada yang per lembarnya sampai puluhan ribu, ya kan. Ya kalau per lembar itu kita beli berapa lot aja udah berapa juta, Yap. baru satu saham, Benar-benar. gitu kan. Jadi kalau lewat reksadana, ya kan, plus kita yang ngelola gitu, dikelolain, lihat aja hasilnya berapa, Hmm. ya kan. Makanya butuh lah, lihatlah track record manajer investasinya seperti apa, Betul. gitu. Jadi apa namanya, bisa dilihat, ya kan, seperti apa kondisinya, ya kan, sekarang itu seperti apa, ya kan. Kalau memang dananya kecil, ya startlah mulai dengan reksadana, gitu. Karena reksadana tentunya bisa memudahkan nasabah-nasabah retail untuk menjadi step pertama agar investasi di pasar modal itu dimungkinkan. Wah, Seperti itu sih kurang lebih. wah menarik nih Mas pembahasannya. Nah, kemudian nih Mas yang mau Aping tanyain juga, gimana sih Ispring Indonesia ini pada tahap awal nih mempersiapkan si reksadana pendapatan tetap syariah USD ini nih Mas? Ya, pada tahap awal tentunya kita Hmm. melihat kondisi sekarang itu seperti apa, ya kan. Kita melihat ketersediaan produk dalam beberapa waktu terakhir itu seperti apa, ya kan, yang ada di pasaran itu seperti Hmm. apa. Gitu. Kita lihat, ya kan, oh kok nggak ada ya reksadana US dollar yang syariah gitu kan. Terus kita lihatlah potensinya di market itu seperti apa, ya kan. Dan ternyata kelas asetnya kita lihat pergerakannya gimana segala macam, dan kita ngelihatnya cukup 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 oke ya untuk ininya gitu. Jadi kita pelan-pelan kita mulai garap fund ini, ya kan, untuk memenuhi kebutuhan nasabah gitu kan, sehingga kalau kita lihat penerimaannya cukup baik. Kita jual fund ini di salah satu di bank asing, ya kan, dan potensi subsnya cukup besar, ya kan, karena memang, dan itu digunakan oleh bank asing tersebut memang untuk membalancing portofolio nasabahnya. Misal dia tuh udah terlalu banyak saham,
Butuh dong dibalancing dengan Ya. obligasi gitu sih, ya kan. Plus misal di bank-bank itu, di bank-bank asing, ya kan, deposito US dollar itu tidak sampai 1%, Oke. ya kan? Nggak sampai 1%. Dipotong bunga makin kecil lagi, Hmm. ya kan, nggak enak gitu kan. Karena apa? Karena suku bunga di Amerika Serikat juga udah kecil, ya kan. Ya gimana mau ngasih gede bang gitu kan. Suku bunga acuannya juga udah kecil, makanya ada obligasi syariah yang ternyata returnnya agak lumayan nih, ya kan. Kita ngeliat pergerakannya juga agak lumayan. Oh ya udah, apa namanya, kita coba luncurin ini. Gitu sih awal-awalnya sih. Oke deh. Nah nih sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin Sobat Pasar Modal Syariah semua nih yang punya pertanyaan, boleh nih langsung aja komen di bawah, nanti di sesi terakhir, kita akan pilih nih beberapa pertanyaan yang akan kita bahas juga nih dengan Mas Ferdian hari ini ya Mas. Nah, Iya, kita langsung lanjut aja nih Mas ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau misalkan iya. dari Ispring sendiri nih, seperti apa sih cara mengelola reksadana pendapatan tetap syariah USD ini Mas? Ya, kalau untuk di Spring sendiri mengelola reksadana pendapatan tetap syariah, tentunya kita melihatnya dengan top down analisis ya. Pertama kita Hmm. top down dulu, ya kan. Top down kenapa? Seperti saya bilang tadi, Amerika Serikatnya ekonominya batuk-batuk, kita ikutan meriang. Jadi nggak bisa. Jadi nggak bisa kalau misalnya kita cuma Ya. ngomongin Indonesia gitu sendiri gitu kan. Ya kita lihat top down ya. Top down itu berarti kan di ranah ekonomi global dulu Hmm. gitu. Ekonomi global oke, gitu. Oh, udah oke nih ekonomi global ini, perbaikan gini. Oke, Amerika Serikat oke, oke. Eropa gimana? Oh, Eropa oke lah pokoknya, nggak ada gonjang-ganjing gitu kan. Lalu misalnya Cina gimana nih? Oh, Cina lagi ini nih, perbaikan ekonominya lagi oke juga nih. Wah, bagus nih. Oke. Habis itu kita turun, ya kan. Nah, regional gimana nih? Asia Tenggara nih. Oh, Malaysia gini 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 gini, ya kan. Thailand gini gini gini, ya kan. Segala macam gitu kan. Nah, terus baru dah turun ke Indonesia, ya kan. Indonesia nanti Oke. turun lagi sektornya seperti apa. Nah, gitu kurang lebih, ya kan. Kurang lebih itu pendekatan top down. Tapi kita juga harus kita kombinasikan dengan bottom up. Bottom up dilihat dulu dari Indonesia. Hmm. Ya kan, ada hal-hal spesifik seperti apa sih di Indonesia? Ya kan, apakah itu akan berpengaruh terhadap apa namanya, kelas aset tersebut? Ya kan? Bagaimana persepsi pasar terhadap kelas aset tersebut misalnya risiko itu terjadi, gitu kan? Nah, jadi begitu apa namanya kita nganalisisnya gitu kan. Jadi top down sama bottom up kita kita kombinasikan, karena ya nggak bisa kita hanya sendiri ngelihat pasar Indonesia, itu nggak bisa gitu. Jadi kita harus lihat Betul. juga apa namanya kondisi pasar yang lain seperti apa, gitu sih kurang lebih. Oke. Nah, terus nih Mas, pasti banyak juga nih yang nanya, manfaatnya apa sih kalau misalkan kita sebagai investor gitu dalam berinvestasi di reksadana Ya, syariah pendapatan tetap USD ini nih Mas? ya kalau sorry gimana pertanyaannya, bisa diulang? Manfaatnya apa nih kalau misalkan investor Oke. dalam berinvestasi di reksadana ini? Manfaatnya pertama adalah diversifikasi, ya kan. Manfaat utamanya adalah diversifikasi, ya gitu. Jadi eh diversifikasi itu bisa bisa memberikan bantalan ketika volatilitasnya juga cukup tinggi, ya kan. Jadi Oke. misalnya saham, kalau lagi carut marut, saham tuh bisa turun sampai kurang lebih sekitar 30%. Obligasi kemarin turun kayak kemarin ya, saham tuh bisa turun sampai 30%. 30%, kurang 20% lebih kemarin kalau nggak salah. Ya 30%, itu hanya dalam waktu 2 atau 3 bulan. Obligasi tidak turunnya sedalam itu. Oke. Gitu. Jadi dia akan membalancing portofolio yang lain. Utamanya ada memang diversifikasi. Karena apa? Kalau bagi kita nasabah yang memang utamanya itu nasabah retail, ya kan, yang memang tidak punya kemampuan menganalisa keuangan, kemampuan pasar modal yang baik, seperti apa namanya, menganalisa pasar modal yang kita cukup awam di sini, maka kita butuh berdiversifikasi kelas aset yang kita punya. Oke. Nggak nggak bisa apa namanya, nggak bisa kita cuma ngelihat nggak bisa kita hanya fokus ke satu kelas aset, ya kan, kecuali ya memang harus disesuaikan juga dengan tujuan tujuan keuangannya seperti apa, tapi tidak bisa kita hanya fokus ke satu kelas aset, kita justru memang harus mendiversifikasinya. Memang balik lagi sih ke profil risikonya. Jadi manfaatnya utamanya adalah diversifikasi, itu karena itu yang memang dibutuhkan oleh nasabah retail sekarang, Ya.
Jadi tidak concentrated ke satu kelas aset. Agar selamat lah. Maksudnya kalau Hmm. kenapa-kenapa masih ada dana yang kurang lebih yang tidak volatil sehingga mungkin kalau misalnya kenapa-kenapa ya memang harus realisasi investasi atau gimana karena ada kebutuhan paling enggak yang itu dulu yang ruginya lebih dalam nanti biarin aja. Kurang lebih seperti itu sih. Oke nih, tadi kan kalau misalnya kata Mas Ferdian itu menjelaskan manfaatnya salah satunya adalah dengan diversifikasi ya Mas. Nah, Ya. gimana nih Mas kalau misalkan dengan risikonya, risiko yang perlu diketahui oleh investor ketika Ya. mereka berinvestasi di reksadana ini, gitu. Ini apa aja Nah, nih Mas risikonya? betul. Yang namanya investasi pasar modal, risikonya tuh ada. Pasti. Ini barang ada risikonya. Ya kan? Tadi memang secara luas kita hanya ngomongin return. Ini kita ngomongin yang gak enaknya deh. Ya kan? Biar teman-teman sadar bahwa yang dengerin juga sadar bahwa investasi itu ada risikonya. Hmm. Ada risikonya. Karena apa? Ada pameo di pasar modal yang bilang high risk high return. Ya kan? Risiko tinggi maka return tinggi pasti akan diiringi oleh risiko yang tinggi. Yep. Investasi bodong di Indonesia dari dulu sampai sekarang ngomongnya itu cuma untung doang, risikonya nggak ada. Ngibulnya gitu aja dari dulu. Dari dulu ngibulnya investasi bodong di Indonesia dari tahun 86 sampai saya sempat ada catatan dari tahun 86 sudah ada terjadi investasi bodong di Indonesia yang dilaporkan ke polisi. Sampai tahun 2021 ada dekat rumah saya kurang lebih jaraknya 3 kilometer ngumpulin 200 miliar atau investasi bodong. Itu ngibulnya gitu aja. Nggak ada risikonya Pak, gampang, returnnya tinggi. Udah bertemplate lah Ponzi ya scheme. Mas. Udah template lah. Yeah. Dia nggak pernah ngomongin risiko. Tenang aja Pak, untung Hmm. pasti. Nggak pernah. Ya kan? Nggak logis bagi saya. Nggak logis. Ya kan? Karena harus diiringi, karena dimanapun risiko potensi return tinggi, maka akan diiringi oleh potensi risiko yang tinggi. Pertama ada risiko volatilitas. NAB-nya bisa naik turun. Pertama itu. Ya kan? Lalu ada risiko likuiditas juga. Ya kan? Kalau risiko likuiditas takutnya barangnya lama dijual. Gitu. Lama ini kan ada underlying asetnya lama dijual sehingga kita bayar pencairan investasi yang dilakukan oleh nasabah itu agak lama. Itu memang pernah terjadi kok. Pernah waktu itu terjadi. Kalau nggak salah di tahun 2005. Seperti itu. Jadi ditambah juga please nasabah-nasabah pilihlah fund yang sesuai dengan profil risiko masing-masing. Ini yang nggak banyak di orang yang tidak terlalu diperhatikan oleh investor pasar modal pemula di Indonesia. Mereka hanya lihat potensi return tapi nggak sadar risikonya tinggi. Nggak sesuai dengan profil risiko. Beli nggak sesuai dengan profil risikonya. Ya kan? Nah, banyak yang coba masuk beli saham beberapa tahun terakhir. Pas Maret turun 30%, 20%, nggak kuat. Ngeluh sana sini apa segala macam. Nah, kan? Nggak sesuai dengan memang yang namanya milih investasi itu memang harus sesuai dengan karakteristik psikologis kita gitu. Ini masalah nyaman-nyamanan. Ada orang yang nyaman hanya dengan 6%. Karena apa? Karena dia nggak berani ngambil, aduh pusing Far ngeliat yang naik turun apa segala macam, udah yang kecil-kecil aja deh, tapi pasti gitu, ada deposito masuk aja, ya kan? Tapi ada yang, wah saya nggak mau lah, ngapain kecil 3%, 4%, 15% lah minimum setahun, 20%, ada saham, ya tapi ada potensi risikonya juga. Bisa nggak saham turun 50%? Bisa. Kenapa nggak? Obligasi bisa turun sampai 10% lebih dalam setahun. Dalam satu waktu, nggak satu waktu sih, nggak sehari, tapi dalam satu periode penurunan, bisa aja. Kenapa nggak? Ya kan? Makanya, tapi kan memang secara secara historis penurunan saham itu tidak fluktuasi saham. Penurunan obligasi tidak sefluktuatif saham. Jadi dia pelan-pelan. Jadi dia lebih rendah lah penurunannya ketimbang saham. Saham bisa lebih jeblok. Nah, pasar modal itu pasar keuangan itu menyediakan instrumen-instrumen yang memang sudah sesuai dengan profil risiko nasabahnya masing-masing. Yang pengen return gede, oke, berani risiko gede, ada produknya.
pengen yang tengah-tengah aja deh. Udah berani nih mengalami penurunan, nah cincai lah turun-turun 4%, 5% dalam satu periode penurunan gitu, nggak apa-apa deh 6%. Hmm. Tontak juga ini lagi ada obligasi. Nggak kuat yang turun-turun udah. Deposito Pak, reksadana pasar uang. Gitu. Please pilihlah fund yang sesuai dengan profil risiko Anda. Makanya Anda juga kalau nasabah-nasabah, calon nasabah, beli apa namanya, harus tes profil risiko sendiri. Saya cocoknya apa sih? Ya kan? Hmm. Obligasi nih, ya kan? Kalau memang cuman berani di deposito, jangan icip-icip yang saham, nggak kuat, ya kan? Nggak Betul. kuat, ya kan? Yang ada ngeluh mulu, yang ada Hmm. investasi itu jadi beban, ya kan? Yang ada apa namanya, industri pasar modal dilihatnya jelek lagi nanti, gitu kan? Ah, nggak untung kok beli pasar modal segala macam, padahal banyak yang untung. Betul. Dia apa namanya, nasabah tersebut aja yang ternyata tidak sesuai dengan pemilihan profil risikonya, gitu. Nah, ya kan? Makanya produk reksadana itu macam-macam, pasar uang, pendapatan tetap, saham, reksadana terproteksi. Nah, karena apa? Karena orang butuhnya beda-beda, Betul. orang profil risikonya beda-beda, ya kan? Makanya disediakanlah fund-fund tersebut. Gitu sih kurang Jadi lebih. memang memang udah harus dari kitanya ya Mas, udah bisa apa sih namanya Harus dari mempersiapkan kitanya, gitu. harus dari Jangan kitanya, asal mau ini betul, mau ini mau ini gitu. Karena nanti jadi beban betul. tersendiri gitu ya Mas. Jadi beban bersendiri. Jadi Betul. investasi itu nggak happy gitu loh, Benar, benar. ya kan? Investasi itu nggak happy gitu. Orang kok investasi kayak jadi beban gitu saya ngelihatnya gitu Mm-mm. kan. Enggak, investasi itu fun. Ya kan? Kita nernakin duit kita kok. Ya kan? Betul. Tapi kan harus 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 dilihat, makanya profil risikonya seperti apa gitu kan. Jangka Betul, waktu betul. investasinya juga seperti apa gitu kan. Kondisi pasar sekarang seperti apa gitu loh. Belinya apakah lagi tinggi apalagi rendah, khususnya Benar, saham benar. gitu kan. Jadi investasi itu fun, ya kan? Karena apa? Ini akan memberikan manfaat kita dalam jangka menengah ataupun panjang. Saya yakin, ya kan? Karena apa? Karena memang kalau kita lihat track recordnya dalam beberapa tahun terakhir, meskipun kondisi lagi kurang bagus gitu kan, investasi itu tetap ada manfaatnya dalam jangka menengah atau panjang. Tapi yang namanya investasi memang harus jangka panjang, Benar, benar. Oke, gitu oke. ya kan? Sehingga fluktuasi jangka pendek kita nggak terlalu peduli, Hmm. ya kan? Justru kami di Spring kemarin, pas penurunan tahun 2020, ya kan, kita nyariin nasabah, kalau memang tidak butuh-butuh banget, ya nggak usah dicairin. Justru ketika lagi dalam-dalamnya tuh di Maret, saya lagi sering diomelin sama beberapa klien saya. Ini turun gini apa segala macam. Justru kita bilang, kami di Spring bilangnya apa? Kalau misalnya ada dana, memang dananya, sorry, kalau dananya itu memang tidak butuh-butuh banget, jangan dicairin. Justru kalau ada dana lebih dan memang tidak butuh-butuh banget, beliin buku reksadana, beliin saham, beliin obligasi. Karena apa? Kita lihat trennya 2008. Kita lihat trennya tahun 99 ketika kita pasca apa namanya, perekonomian kita 98 99 pada saat itu luluh lantak, Hmm. ya kan? Naik lagi, ya kan? Cuman nggak banyak yang percaya sih waktu itu emang, ya kan? Oh gimana sih kalau itu kok, apa namanya, kok uh, malah nyuruh beli, bukannya ini segala macam. Enggak Pak, ntar juga balik lagi, ya kan? Cuman nggak, ya makanya apa namanya, ketika kita belajar lah dari tahun kemarin ya, pergerakan pasar modal ya. Kalau memang misalnya lagi carut marut memang untuk jangka panjang, ya kita beli. Kita tetap nyaranin beli buy kalau memang itu. Dan kalau untuk jangka pendek ya, makanya kalau untuk jangka pendek jangan ditaruh yang berisiko. Hmm. Jangka pendek pasar uang aja udah, Oke, ya oke, kan? Pasar oke. uang aja ada kok yang ini, Benar, gitu kan. benar. Jadi ya kurang lebih seperti itulah. Jadi agar nasabah juga makin cerdas memilihnya, dan juga nasabah mengenali kondisinya sendiri itu seperti apa, sehingga Betul, dia pilihan yang cocok. Baju aja betul. kita pakai yang cocok kan, cocok nggak Benar. nih di saya, ya Nyaman kan, gak nih bagus gitu nggak nih ya? kelihatannya, gitu kan. Masa investasi karena dengar kata orang, Iya, benar, benar. gitu loh. Masa investasi yang pakai duit kita sendiri, yang kita usahain pakai keringat nyari sana sini, itu apa kata orang. Hmm. Literasi sekarang gampang, internet tinggal klik reksadana itu apa, di googling udah keluar semuanya, Iya, ya kan, asal kitanya sendiri yang mau mencari
Informasinya Betul, tersebar di mana-mana. betul, betul. Gitu sih kurang lebih. Oke deh. Nah, sebetulnya nih Mas, di list pertanyaan Aping tuh masih banyak banget. Cuman karena memang kita keterbatasan waktu dan banyak juga nih yang Iya, udah nanya, kita langsung langsung jawabin aja kali ya Mas pertanyaan dari boleh, Sobat boleh, Pasar boleh, Modal boleh. Kita Syariah coba deh ya. semua. Nah, Iya. ini yang pertanyaan pertama itu ada dari Usman Ba. Nah, dia nanya, kapan nih reksadana pendapatan tetap USD mulai bisa dibeli di Indonesia? Apakah sudah ada? Kalau ada, beli di mana ya? Gitu. Gimana Ya, tuh, Mas? kebetulan dari Ispring kita udah ada, kita udah provide reksadana syariah Ispring, reksadana pendapatan tetap syariah Ispring, Ispring syariah reksadana pendapatan tetap US dollar, Hmm? ya kan? Itu kita kebetulan masih dijual di salah satu agent bank kita yaitu Standard Chartered Bank, gitu sih. Nanti tapi kedepannya kita akan membuka ke channel-channel penjualan yang lain. Jadi kebetulan baru kami Ispring Indonesia yang provide produk reksadana syariah pendapatan tetap US dollar, yang US dollar ya syariah gitu. Kebetulan kita yang pertama di market gitu kan. Jadi kebetulan pada saat ini kita masih fokus ke salah satu partner kita yaitu Standard Chartered Bank, tapi tidak menutup kemungkinan nanti ke depannya kita akan menjual ke agen-agen penjualan lain. Gitu sih, Ping. Oke deh. Nah, ini di pertanyaan selanjutnya nih, Mas. Ada dari Dahru Jise. Dia mau Iya. tanya dong, bagaimana kalau seandainya minus pengelolaannya, apa juga memberikan pendapatan tetap? Oh, bukan. Nggak begitu. Jadi, uh, untuk fund ini, apa namanya, tidak bagi dividen. Tapi sebenarnya kita bisa set dia bagi dividen sebenarnya. Gitu loh. Oke. Jadi, ada beberapa reksadana yang memang dia kasih dividen. Gitu. Jadi tiap waktu tertentu dikasih dividen gitu kan. Jadi untuk itu baca aja prospektusnya, ya kan? Jadi begini, untuk mengenal produk reksadana gampang sebenarnya. Bacalah prospektusnya. Agak tebel memang, ya kan? Agak tebel. Cuman ya disitulah informasi utamanya. Mau fund manajernya siapa, bank custodiannya siapa, ya kan? eh, Peraturan perpajakannya seperti apa, laporan kalau misalnya dia udah jalan setahun, laporan keuangannya seperti apa, gitu kan? Itu diungkapkan semuanya secara transparan di prospektusnya. Jadi tinggal baca prospektusnya, gitu sih. Oke deh. Mungkin kita satu pertanyaan lagi nih ya, Mas, sebelum Siap, kita boleh Ping, tutup. lanjut Ping. Nah, ini ada Kayak dari juga tadi nih. banyak ya pertanyaannya. Saya Iya, juga liatin dari banyak. tadi nih. Nah, ini nanya nih. Wah, thank you yang udah nanya. Mohon maaf nih nggak bisa jawab kalau semuanya. Nah, ini ada pertanyaan dari Muhammad Adrian Syahrullah. Dia nanya, kalau anak muda yang baru mau main, gimana nih di pasar uang syariah? Untuk anak seperti saya ini, lebih baik cari income dulu, yang besar, atau yang sebelum berinvestasi. Kayak gitu tuh, Mas. Gimana? Oke, gini. eh Bukan main ya. Tadi kata-katanya main soalnya, Main, ya ya kan? benar. Iya kan? Enggak lah, nggak main lah, Mas. Invest gitu, ya kan? Menyisihkan lah, ya kan? Kalau memang sudah ada pendapatan, ya kan? Tata cara pengelolaan keuangan pribadi yang baik, pertama, kita alokasi dulu untuk kebutuhan-kebutuhan pokok. Alokasiin dulu, ya kan? Jadi jangan sampai investasi mengganggu kebutuhan pokok gitu, jangan Betul. gitu, ya kan? Utamanya kita nyari nafkah itu ya memang untuk kebutuhan pokok gitu kan. Jika memang ada lebih, ya kan? Jika memang ada lebih, ya kan? Uh, Buatlah prioritas mana untuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. Buatlah prioritas tersebut. Untuk jangka pendek, ya kan? Bisa taruh di pasar uang. Untuk jangka panjang, tergantung profil risiko. Hmm. Dilihat lagi profil risikonya, Mas. Ya kan, dicek. Ada kok. Kalau misalnya beli reksadana itu jawab berapa pertanyaan bisa tahu oh Mas profil risikonya ini. Pilihlah produk yang sesuai dengan profil risiko tersebut dan belilah secara berkala. Saya nggak tahu Mas pendapatannya seperti apa. Seperti saya pegawai, saya belinya itu berkala. Pelan, nyicil, nyicil, pelan, pelan, pelan. Itu istilahnya adalah dollar cost averaging. Jadi kita beli nggak nunggu lagi murah, ya kan? Nggak nunggu lagi murah, beli aja per bulan. Pelan, 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 lagi turun, beli, ya kan? Ya kan, sampai nanti jangka waktu investasinya berapa lama. Misalnya Mas nih, baru mulai. Wah, kayaknya 8 tahun lagi mau nikah nih kayaknya nih, ya kan? Kurang lebih sekitar 8 tahun lagi nih mau persiapan nih.
ya kan, ya udah 8 tahun lagi baru pikir-pikir deh, ya kan, apakah mau apa namanya, apakah mau uh, realisasikan atau mau perpanjang lagi investasinya. Kalau misalnya ingin realisasikan 8 tahun lagi, ya kan, ya udah pilih. Misalnya apa, campuran saham atau pendapatan tetap, gitu kan. Misalnya udah pilih nih, kalau memang sudah pilih, maka ambil kuda-kuda untuk melakukan realisasi investasi setahun atau 2 tahun. Rajin-rajin ngeliatin market. Jangan ketika lagi mau cair investasi, marketnya turun, ya nggak bagus lah. Ya gitu. Jadi kurang lebih seperti itulah strateginya. Jangan lupa beli reksadana, Oke. khususnya reksadana Ispring Oke sih. deh, siap. Siap, siap. Nah, oke nih Mas, karena memang waktu kita kan terbatas, karena nanti IG Live kalau kelamaan dia Ya, suka mati sendiri kan ya. Nah, karena memang makanya. udah Masya Allah nih, live hari ini seru banget nih Mas, kayaknya 60 menit waktunya nggak cukup Siap, gitu ya. siap, siap. Mungkin Oke. nanti kapan-kapan pas sama dari Syariah bisa, apa namanya, live Boleh bareng lagi dong. nih Mas. Invite lagi Spring. Betul. Siap, siap. Nggak Wah. apa-apa. Oke deh nih, kita nggak kerasa nih Mas, sudah hampir 60 menit juga kita live bareng dengan Oh Mas iya. Ferdian Udah lama juga juga ya? dari PT, Oke. iya, Spring Investment Indonesia juga, karena yang tadi Aping bilang kita keterbatasan waktu, jadi kita harus mengakhiri live kita hari ini nih Mas, Oke. sekarang. Siap, Jadi siap. sebelumnya Aping mau bilang terima kasih juga nih untuk Mas Ferdian udah mau meluangkan waktunya dan live Siap. bareng bersama Pasar Modal Syariah, udah bagi informasi, info-info dan insightful sekali pastinya buat Aping dan Ya. juga buat apa yang nonton juga nih di sini gitu. Jadi kalau gitu Ya. Aping mau ngucapin terima kasih lagi. Mungkin dari Mas Thank you juga, Ping. Ferdiannya Thank you juga. ada ada yang mau disampaikan juga nih untuk sobat pasar modal syariah sebelum Kalau kita dari saya sih end live itu hari ini. aja. Pilihlah Oke. profil, ketahui profil risiko masing-masing, ya kan. Pilihlah reksadana yang memang sesuai dengan profil risiko masing-masing, gitu. Kalau bisa sih, reksadana Ispring. Siap, siap. Thank you Oke ya, thank deh, you yang udah kalau nonton, gitu. thank you, thank you, Oke thank deh you, kalau gitu. Terima kasih banyak ya Mas Ferdian. Tetap sehat thank you, thank semuanya. you, thank you Salam untuk semuanya yang udah rekan-rekan nonton, semua. thank you. Oke deh kalau gitu. Stay safe, stay Assalamualaikum. healthy ya. Ya. Waalaikumsalam. Nah, Sobat Pasar Modal Syariah semuanya, terima kasih nih sebelumnya yang udah menonton live hari ini. Dan untuk Sobat semua yang tadi ketinggalan gitu ya, belum nonton dari awal, gak usah khawatir. Nanti Aping bakalan taruh di IG Live, IG TV-nya Pasar Modal Syariah. Jadi untuk Sobat semua yang ketinggalan, bisa nonton ulang lagi nih di IG TV-nya Pasar Modal Syariah. Nah, terakhir nih, pokoknya jangan lupa untuk sobat semua untuk selalu nonton segmen ngopi setiap hari Jumat di jam 4 dan jam 5 karena nanti kita juga akan mendatangkan narasumber-narasumber yang kece dan juga akan memberikan informasi-informasi juga nih buat sobat semua. Nah, oke deh kalau begitu aku Aping, aku izin pamit sampai ketemu di live minggu depan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.